أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair. Terima kasih Betari yang telah membacakan kita terjemahan dari Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. Masya Allah. Boleh sih rekan Ustaz. Baik, terima kasih Betari. Tapi guru kami Habib Nabil, Ustaz Maulana, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana orang supaya tidak pesimis ketika dibilang gak akan masuk surga karena sholatnya masih bolong-bolong. Memang yang menentukan seorang iman ataupun kafir itu dinilai dari sholatnya. Memang yang pertama nanti yang akan ditanyakan di kubur itu ketika kita sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur adalah sholatnya. Maka tolong diperhatikan sholat 5 waktunya, karena itulah modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar nggak pesimis, yang pertama ya sempurnakan sholatnya. Karena kalau sudahlah sholatnya tidak sempurna, lalu pede-pede aja hidup di dunia, agak kelewatan rasanya. Maksudnya ketika sholat ini memang menjadi sesuatu yang paling diukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah sholat itu prioritas kita. Kalau sudah kita berusaha memperbaiki sholat, lalu ternyata ada orang-orang yang masih komentar, masih ini segala macam, maka jadikan itu pembelajaran buat kita supaya semakin memperbaiki lagi. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dinilai itu yang paling berkualitas amalnya, maka tambahlah kualitas daripada sholat tersebut. Di antara sholat yang berkualitas itu bikin orangnya lapang dada, nggak mudah tersinggung. Betul. Jadi pun kalau dikomentari sama orang, insya Allah dia aman-aman aja. Dan yang paling menenangkan itu sebenarnya ya Al-Quran. Balik lagi kita harus ke Al-Quran ya Ustaz. Ini kita bahas orang yang dikomentari ya. Iya. Kita tidak membahas orang yang mengomentari orang lain. Karena orang yang mengomentari orang lain dibahas yang lain tadi. Iya begitu loh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Betari. Masya Allah. Jemaah tepuk tangannya dong. Iya. Yuk kita lanjut, tapi sebelum itu kita tonton video tayangan dulu ya. Antara sedekah dan pamer. Nah ini dia jemaah. Habib. Kenapa harus begitu gaya naruh ininya? Karena mau memperlihatkan perhiasannya. Oh iya. Yang 20.000.
dua. Yang 50.000, ternyata yang 100.000 nggak punya perhiasan. Nah itu lebih ngena itu ya, bener ya Habib ya. Emang kadang kita tuh ya suka ngeliat nih ada aja orang yang memandang rendah. Kalau misalkan ada yang sedekah dilihat nominalnya sedikit, biasa aja gitu ya. Giliran tadi yang emasnya berat dia bertonton, wah Masya Allah tabarakallah. Tapi kan bukannya sedekah itu tidak dilihat dari nominalnya ya Habib kan, melainkan dari niatnya kan. Betul seperti itu kan ya Habib ya? Betul. Nah boleh silakan tausiahnya kalau gitu. Tepuk tangan untuk Habib Nabil, Masya Allah. Izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, bagaimana kita bersedekah? Ya, apakah dilihat dari nominal, dari niat? Yang pertama benar bahwa paling penting dalam sedekah bahkan dalam seluruh amal soleh itu adalah niat. Ya, Anda boleh berinfak sebesar gunung sekalipun, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka itu hancur lebur, tidak ada pahalanya sama sekali. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kamu hancurkan pahala sedekahmu itu dengan mani. Mani itu diomongin. Artinya diungkit-ungkit, gitu ya. Wah itu orang itu kalau nggak saya yang ngasih dulu tuh dia nggak bakalan jadi orang, hancur pahala kita. Padahal sudah bertahun-tahun kita memberikan infak itu. Nah kemudian apalagi wal adha itu menyakiti. Kamu ingat dong, dulu kan saya yang bantu kamu, ya. Kalau nggak begitu kamu nggak jadi orang, itu menyakiti. Itu akan menghancurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti kamatsali safwanin alaihi turab fa asabaha wabilun fatarakahu solda. Seumpamanya orang yang seperti itu kalau berinfak itu adalah seperti batu yang ada tanah kena banjir besar. Habis semua tanahnya, tidak ada sisa sama sekali. Yang bilang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong nomor satu adalah niat, bukan jumlah dulu. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan ketika kita bersedekah, berinfak, beramal apapun, itu selain niat juga kaifiat. Tata caranya juga harus benar. Bu, saya nanya Bu, kalau kita niat bantu orang miskin, lah ini niat nih, ikhlas nggak itu? Mau bantu orang miskin karena Allah, tapi caranya dengan cara kita nyuri dari orang kaya, boleh nggak? Boleh nggak Bu? Ada yang bilang boleh ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Niatnya mungkin ikhlas karena Allah, tapi kaifiatnya, caranya salah ya. Ada orang mau bantu orang, saya niat, saya tidak akan ngambil sepeser pun dengan cara korupsi, boleh nggak? Nggak boleh. Para pemirsa yang ada di rumah juga begitu. Jadi jangan sampai niat juga kemudian menghalalkan segala cara. Di dalam fikih dikatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Nah dengan dua hal tadi kita nggak peduli jumlahnya ya. Oh Bib, saya cuma bisa ngasihnya sedikit misalnya Betari. Itu dalam hadis dikatakan inna ahabbal a'mal indallah ma'adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah itu adalah kontinu walaupun sedih. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit kontinu atau yang banyak kontinu. Amin. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih Habib. Sama-sama, Betari. Tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Dilihat dari niatnya ya, Allah tuh melihat niat kita bukan dari nominalnya gitu. Kalau nominalnya pengen dikasih lihat yang besar kan berarti niatnya udah beda ya tuh, udah pengen pamer kan ya. Masya Allah, nauzubillah ya, jangan sampai ya jamaah. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu nih, ini Ustadz Maulana katanya mau bertanya sama jamaah. Iya, karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Masya Allah. Saya mau tunjuk. Boleh Ibu, Masya Allah. Akan Ibu berdiri. Iya, tepuk tangannya dong, Masya Ya. Allah. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina dari Masjid Taklim. Majelis Taklim. Dari Majelis Taklim BKMM Kecamatan Karangnunggal, Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Tepuk tangan. Ya Allah. Saya mau nanya Ibu, menurut Ibu orang yang paling pintar itu masuk surga nggak? Masuk surga. Apa alasannya?
Ya pintar. Karena dia pintar. Ya. Masya Tepuk Allah. tangan dulu. Suka-suka ibu jawabannya ya. Iya benar. Yang jawab siapa? Ibu kan? Iya, karena ibunya juga mau masuk surga. Iya. Jadi kalau mau masuk surga syaratnya harus pintar. harus pintar. Oh, nilainya berapa Ustadz harus kalau pintar? Mohon maaf ya. Nanti kita jawab. Oh, maaf begitu tuh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu. Nah, boleh nih Ustadz langsung tausiahnya, silahkan. Makasih Pak izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan orang-orang yang berilmu, hati-hati, jangan sampai sombong. Ulangi, jangan sampai sombong. Apakah orang harus pintar masuk surga? Gimana orang yang tidak pintar? Gimana orang bodoh? Berarti masuk neraka dong? Tidak dulu, lihat dulu. Bisa jadi ada orang pintar masuk neraka. Disebabkan karena sombong. Dengan apa yang kita ketahui itu sebenarnya titipan dari Allah. Satu urat syarat di belakang ini aja putus. Langsung jam 12 kurang 5. Stres. Jadi hati-hati. Allahumma inni astaudiuka ma alamtani faruddahu ilayya inda hajati ilaihi. Ya Allah, kutitipkan ilmu yang engkau berikan kepadaku dan berikanlah kepadaku pada saat aku membutuhkannya. Khusus orang-orang yang berilmu, jangan pernah ada kesombongan. Ilmu itu adalah amanah, harusnya pakai ilmu padi. Tahu nggak ilmu padi? Makin berisi, makin merunduk. Makin berisi, makin merunduk. Jangan sombong. Harusnya pelajari ilmu yang namanya bagi orang beriman. Ilmunya orang beriman. Ketika berilmu makin tawadu. Pernah lihat anak kecil pintar naik sepeda? Naik sepeda mulai pagi sampai malam. Pamer. Tapi coba lihat orang yang biasa. Santai aja naik sepedanya. Masih ingat, angkat-angkat kaki, sliding. Kasih itu tuh, botol-botol minum sampai kedengaran, rek. Itu menampilkan, pamer. Baru belajar dia. Betul tidak? Tapi orang yang sudah punya ilmu, itu tidak akan bersifat itu. Karena ingat, sombong itu dosa besar. Tidak akan mencium baunya surga. Hati-hati bagi orang berilmu. Harusnya memang tawadu. Saya terus terang bersyukur kepada semua jamaah. Terima kasih banyak jamaah yang di rumah yang bersedia nonton Islam itu Indah. Mau dengerin penceramannya yang kecil ini, Masya Allah. yang imut. Jamaah setia loh, Masya Allah. Ya, makasih ya. Karena berilmu itu tidak langsung berilmu. Ingat, ada pepatah mengatakan gini. Gimana tuh? Berbuah dulu baru berjus. Berbuah dulu baru berjus. berjus. Gimana bisa jus kalau tidak ada buahnya? Betul. Kalau begitu berakhlak dulu baru berilmu. Jangan sampai punya ilmu tidak punya akhlak Adab. sehingga sombong. Adab Tapi di kalau atas orang ilmu. berakhlak baru berilmu pasti mulia. Masya Allah. Makanya sebelum masuk sekolah ikuti dulu peraturan di sekolah. Iya, Tata tertib benar. di sekolah. Oh, begitu, tepuk tangannya jamaah. Betul ya. Adab di atas ilmu. Nah, iya betul ya. Nah, ini jamaah. Ya, mau gantian nanya enggak? Mau. Ayo, karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tunjuk tangannya, siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangannya.
Ayo Bu, ayo ke tengah. Ayo, Ibu ya ke tengah. Malah stalking. Namanya siapa? Perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariani. Adiknya Mariani. Dina Mariana. Maaf, Nggak bukan boleh. enggak. Bercanda boleh, tapi jangan ada kebohongan. Oh, boleh. Boleh pantun? Pak Boleh. Ustadz? Boleh. Cakep. Cakep. Belum. Silakan Bu. Jalan-jalan ke Himalaya. Cakep. Pulangnya lewat Balai Indah. Cakep. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim BKMM Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Masya Allah. Senang hadir di acara Islam itu indah. Masya Allah. Boleh tanya Ustadz? Baik, Ibu mau nanya apa Bu? Boleh tanya ke Pak Ustadz Syam? Oh, Ustadz Syam, baik. Sasam, Oh, oke. saya. Pasti begitu Ustadz Maulana memang. Silakan Bu. Enggak. Pak Ustadz, kadang kita itu ada orang yang suka adu madhab ya, atau adu dalil. Terus kayaknya kita itu tidak tahu ilmunya dan merasa dan di justice kita itu tidak tahu dan merasa dirinya itu menjadi panitia surga. Bagaimana menyikapi orang tersebut, Pak Ustadz? Menurut Ibu nih, menurut ini Ibu. Kan ada beberapa madhab yang diakui kan. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu kan ada 4 tuh. Iya. Menurut Ibu, mereka berantem gak ini 4 ini Bu? Enggak. Enggak berantem kan? Enggak. Berarti apakah debat itu selalu berujung permusuhan? Tidak. Tidak tentunya. Oke, terima kasih sudah. Masya Allah, terima kasih Bu. Tepuk tangannya dong Bu. Silakan. Ayo boleh Bu, balik lagi? Iya, silakan Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Nabil, Ustadz Maulana, Kami Tari, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Debat dalam dalil, debat dalam agama adalah khazanah. Apa khazanah itu? Ajang untuk mencari ilmu pengetahuan, memperbaharui ilmu pengetahuan. Bagus ada debat itu. Bagus sekali. Itu adatnya para alim ulama terdahulu. Yang satu bawakan dalilnya. Saya rasa yang pernah saya baca, Nabi kalau sholat tuh seperti ini. Ada datang satu dalil yang tidak. Yang saya temukan dari guru saya, Nabi sholatnya tidak bersedekap. Langsung turun tangannya. Allahu Akbar. Yang satu mengatakan tidak, yang bersedekap. Ada yang mengatakan tangannya di sini. Oh, maka kalau begitu kita ambil kesimpulannya apa? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang lepas tangan. Tuh tidak jadi bertengkar. Kenapa? Debatnya pakai ilmu. Subhanallah. Ada lagi datang yang lain. Oh, saya rasa Nabi itu seperti ini. Kalau nyentuh istri itu batal wudhu. Yang satu bilang tidak, Nabi pernah memegang kakinya Ibunda Aisyah ketika sedang sholat memindahkan, berarti nyentuh istri itu tidak batal wudhu. Datang lagi yang satu, batal kalau pakai syahwat, kalau tidak pakai syahwat itu tidak batal. Nah, berbeda pendapat. Apakah setelah mereka berdebat dalil, berdebat ilmu mereka bertengkar? Tidak, justru menimbulkan ilmu baru. Subhanallah, apa perpecahan? Karena debatnya bukan pakai ilmu, tapi debatnya pakai nafsu. Guru saya yang paling benar. Organisasi saya yang paling benar, ilmu saya yang paling benar, kiai ini yang paling benar, guru ini yang paling benar, ustadz ini yang paling benar, golongan ini yang paling benar. Pakai nafsu, bukan pakai dalil lagi. Sehingga yang timbul setelah perdebatan bukan lagi ilmu, tapi yang timbul adalah kebencian. Maka apa bahasa Al-Quran ketika menyebutkan tentang hal tersebut? Inna dina indallahil Islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Perdebatan itu terjadi karena datang ilmu kepadanya, tapi yang dipakai berdebat bukan ilmunya, yang dipakai berdebat adalah al-bagyunya, nafsunya. Maka kehancuran, perpecahan, perpisahan terjadi bukan karena perdebatan madhab, bukan karena perdebatan dalil, bukan karena perdebatan ilmu pengetahuan, tapi karena sama-sama menggunakan hawa nafsu ketika berdebat. Coba kalau kita berdakwah pakai cinta tuh, saya tuh pengen kamu sholat, kenapa? Saya pengen sama-sama kamu di surga. Apa tidak nangis yang kita dakwahi?
Saya tuh pengen kamu tuh ikutan nutup aurat. Kenapa? Karena saya cinta sama kamu. Saya pengen sama-sama engkau dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ngejudge yang tidak sholat, bukan malah merendahkan orang yang tidak ngaji. Ngajak orang kebaikan pakai cinta, insya Allah diterima dakwahnya. Kayak Ustadz Maulana tadi ya. Terima Iya. kasih ya udah mau dengerin aku kayak gitu ya. Ustadz Masya Maulana bilang, Masya Allah. Allah. Jadi bukan Iya. hanya komunikasi yang diperbaiki, tapi cara komunikasi yang diperbaiki. Dan ingat tujuannya untuk kebaikan, bukan karena hawa nafsu. Betul sekali. Terima kasih Iya. Ustadz Syam. Ibu cukup jelas? Masya Allah. Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Ayo Bu, silahkan Bu. Yuk kita ke tengah Bu. Masya Allah. Nah, Ibu namanya siapa Bu? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ecin dari Majelis Taklim BKMM Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Masya Allah, tepuk tangannya. Saya mau bertanya sama Habib. Oh baik, silakan Baik. Habib. Siap. Tanya apa Bu? Silakan, Bu. Begini Habib, Ya. anak zaman sekarang kan banyak yang suka maksiat, Suka pulang dini hari. Tapi setelah maksiat dia melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah sholatnya diterima? Masya Tapi ada yang bilang katanya sholatnya tidak diterima. Mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ecin. Boleh silakan Habib langsung dijawab. Baik, Betari. Izin Ustadzuna Maulana dan juga Ustadzuna Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa baik di studio maupun juga di rumah, juga khusus yang bertanya tadi. Pertama saya ingin ingatkan, jangan pernah kita berkeyakinan bahwa kalau kita belum bisa meninggalkan maksiat maka amal kita tidak diterima oleh Allah. Jadi saya ulangi, jangan pernah kita berkeyakinan atau merasa kalau kita belum bisa meninggalkan maksiat maka amalnya itu nggak bermanfaat, apapun itu amalnya, ya. Nah kemudian yang kedua juga jangan pernah kita suuzon sama Allah. Itu dalam artian kita merasa percuma saya ini mau melakukan amal begini, toh saya maksiatnya banyak, nggak bakalan diterima sama Allah. Allah nggak akan ngampuni saya. Saya terlalu banyak dosa saya sampai ke langit. Tadi Ustadzuna Syam sudah menyampaikan ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan pernah putus asa atas kasih sayang Allah, rahmat Allah, ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, alangkah indahnya ayat ini. Ayat ini ditujukan oleh orang-orang yang maksiat besar, dosa-dosa besar, para pezina mungkin, para peminum khamar, tiap malam berzina, tiap malam dia minum minuman keras, mabuk dan sebagainya. Kata Allah, wahai orang sudah melampaui batas pada diri sendiri. Tapi Allah menggunakan apa? Kata Allah, ya ibadi, Allahu Akbar, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Walaupun begitu banyak dosanya masih dipanggil hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa maha penyayangnya Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim dikatakan ada orang bunuh 99 orang. Lalu kemudian dibilang nggak akan diampuni, dia bunuh lagi jadi 100. Tapi dia mau bertobat. Akhirnya ada orang bilang bisa tobat asal kamu pindah dari situ. Tengah jalan meninggal. Lalu kemudian dia diampuni oleh Allah. Itu membunuh 99 orang, apalagi yang di bawah itu. Jadi sekali lagi jangan pernah putus asa sama rahmat Allah. Lalu yang kedua, saran saya kalau kita melakukan maksiat terus menerus seperti itu, lalu ingin tobat gimana? Saat kita melakukan amal soleh, minta sama Allah, ya Allah dengan tahajud saya, dengan sholat duha saya, dengan sholat saya ini, tolong jauhkan saya dari maksiat saya. Lalu yang ketiga, Betari, adalah usahakan datangi majelis ilmu, majelis zikir, nanya sama ulama, tambah teman-teman yang soleh supaya nanti kita lebih mudah meninggalkan maksiat besar itu. Demikian. Jadi jangan merasa down, Putus asa, ya. Habib. Don't, ya, ever.
Don't ever give up. Karena sesungguhnya Allah juga tidak pernah menyerah sama kita. Betul Allah malah sekali. senantiasa lo menunggu taubatnya kita gitu ya. Betul. Masya Allah. Siang dan malam. Terima kasih Sama-sama, Habib. Betari. Tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah. Nah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini nih kita akan lanjut lagi bahas tema kita. Jangan merasa paling benar. Kita bukan panitia surga. Oke jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.